saya Sabi Hisma Apipah dengan NIM 2402563 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur beton bertulang. Nah, sebelum masuk ke pengertian beton, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kalau misalnya struktur bangunan itu ada tiga. Yang pertama ada struktur yang menggunakan baja. Struktur yang menggunakan baja itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, baja itu kekuatannya tinggi, pengerjaan cepat, juga fleksibel. Namun untuk kekurangannya, baja ini rentan antar korosi dan juga mahal. Lalu untuk struktur yang kedua ada beton. Beton ini juga sama, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, beton ini tahan api, tahan korosi, kaku, dan juga biaya perawatannya yang rendah. Namun untuk kekurangannya, bobotnya berat, pengerjaan lama, dan juga sulit diubah. Dan yang terakhir ada struktur kayu. Struktur kayu ini untuk di zaman sekarang udah jarang dipakainya teman-teman. Nah, kalau untuk kelebihannya, struktur kayu ini estetika, jadi tampilannya itu bagus gitu, apalagi buat yang suka seni. Untuk kekurangannya, mudah terbakar, mudah lapuk, juga mudah termakan rayap. Jadi biaya perawatannya juga sulit dan mahal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang tadi akan saya bahas, yaitu struktur beton bertulang. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai beton. Jadi, beton ini adalah batu buatan yang didapat dari pencampuran bahan agregat halus dan agregat kasar, seperti pasir dan kerikil, dengan menambahkan perekat, yaitu semen. Untuk perbandingan campuran beton sendiri itu ada 1 PC, 2 PS, dan 3 KR. 1 PC itu 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil atau split. Nah, untuk beton ini kuat terhadap tekan dibandingkan dengan kuat tariknya. Jadi, beton itu lebih kuat tekannya dibanding dengan tarik gitu. Nilai kuat tarik beton ini hanya 9-15% dari kuat tekannya. Untuk digunakan dalam struktur bangunan, umumnya beton diperkuat dengan besi tulangan untuk menahan gaya tarik sehingga disebut beton bertulang. Maksudnya kan beton ini hanya kuat oleh tekan, tapi tariknya sedikit. Jadi kalau dipakai untuk struktur bangunan itu, di dalam betonnya itu diperkuatlah oleh si besi tulangan. Itu gunanya untuk menahan gaya tarik. Maka disebutlah beton bertulang. Nah, sekarang kita masuk ke mutu beton. Mutu beton dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada mutu beton menurut PBI, yang kedua ada yang terbaru yaitu menurut SKSNI. Untuk mutu beton menurut PBI ini, yang ini nih, ada K100, K125, 150, 175, dan lain-lain. Untuk mutu beton FC atau SKSNI ini, kekuatannya ini angkanya 8,1, 10,2, 12,2. Seperti itu. Nah, perbedaan dari PBI dan SKSNI ini adalah kalau untuk PBI dia konservatif atau batas aman gitu. Jadi kita menghitung kekuatannya tuh di batas aman, di elastis atau yang kita sebut dengan elastis. Jadi masih linear gitu, masih jauh ke plastis ataupun ke ultimate atau batas runtuh beton itu. Kalau untuk si SKSNI ini adalah peraturan baru di Indonesia. Kalau untuk mutu beton yang ini, kita menghitungnya itu mulai dari plastis sehingga dekat dengan batas ultimate atau runtuhnya beton gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau untuk PBI tentunya lebih mahal karena kita menghitung yang seharusnya tidak
terlalu ini gitu kalau buat yang si SKSN ini lebih murah gitu. Nah, kalau untuk mutu beton yang ini kan satuannya kilogram per sentimeter. Ini maksudnya gimana? Jadi pengujiannya itu kita buat beton per 1 cm persegi. Nah, beton tersebut ditekan dengan kekuatan ini 100. Kalau misalnya 100 kilo, kalau misalnya beban ini kuat 100 kilo ya artinya itu K100 gitu. Nah, ada pertanyaan juga bagaimana caranya kita menentukan K100, K125, K150 ini, sementara kan tadi disebutkan kalau misalnya si perbandingan untuk campuran betonnya itu segini gitu, 1 PC, 2 PS, dan 3 KR. Tapi kenapa bisa membuat mutu beton yang seperti ini? Nah, dengan perbandingan yang sama gitu. Nah, ini tuh bisa didapat kayak gini tuh dilihat dari kualitas bahan-bahannya, juga dilihat dari cara pengadukannya. Jadi cara pencampuran atau pengadukannya juga harus benar. Apalagi untuk dari K300 ke atas itu ngaduknya nggak bisa manual gitu, rata-rata di pabrikan. Nah, untuk di sini juga ada macam-macam uji beton. Yang pertama ada SLAM test. SLAM test ini adalah pengujian praktis di lapangan untuk mengukur konsistensi kelecekan dan kadar air. Jadi intinya SLAM test ini pengujian untuk mengetes kekentalan. Nah, tujuannya ini memastikan beton mudah dikerjakan dan memenuhi standar kekuatan dengan nilai SLAM test yang idealnya 8-12 cm atau 10-14 cm. Toleransinya kurang lebih 2 cm, tergantung kebutuhan. Nah, SLAM test contohnya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini alat untuk SLAM testnya ini. Ini alatnya, nanti campuran semennya dimasukin ke sini, nanti dilihat kekentalannya berapa. Kalau misal ketinggiannya tadi 12-14 cm ya artinya itu udah bagus. Kalau misalnya di bawah itu artinya terlalu cair nih. Ini contoh yang terlalu cair kayak gini, teman-teman. Nah, ini yang idealnya tuh kayak gini. Nah, yang kedua ada pengujian hammer test. Metode uji ini adalah metode uji non-destruktif cepat untuk memperkirakan mutu dan keseragaman beton existing di lapang tanpa merusak struktur. Nah, seperti ini. Jadi, itu. Lalu yang ketiga ada uji kuat tekan beton. Ini adalah metode untuk mengukur kemampuan beton menahan beban tekan hingga hancur menggunakan sampel kubus atau silinder yang dicetak, dirawat, lalu diuji di laboratorium. Nah, uji kuat tekan beton ini yang sudah saya singgung sebelumnya, teman-teman. Yang saya tadi bilang untuk cara mengecek yang K300, K100, dan lain sebagainya itu kayak gini. Menggunakan sampel kubus atau silinder. Nanti dicek di lab gitu. Nanti kuat tekannya berapa gitu. Nah, ini contohnya. Ini buat yang silinder. Buat yang silinder kayak gini. Ada juga tadi dijelasin yang kubus. Kalau kubus kayak gini. Gitu, teman-teman. Nah, lalu yang keempat ada pengujian core drill. Adalah metode uji merusak untuk mengambil sampel silinder beton menggunakan alat bor khusus. Nah, jadi ini tuh beda gitu sama hammer test. Kalau hammer test tadi tidak merusak, kalau di core drill ini merusak. Contohnya. Nah, contohnya kayak gini. Alatnya hampir sama ya teman-teman. Cuman kalau ini dibor ke dalam gitu. Jadi dibolongin. Nanti ketahuan si
kekuatan tekan beton itu berapa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang penempatan tulangan pada beton. Namun, untuk materi ini, sebelumnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada informasi yang salah ataupun kurang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut dengan acuan sumber buku ini, dasar-dasar perencanaan beton bertulang. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas soal di mana peletakan tulangan pada beton itu, sebelumnya kita harus mengetahui dulu momen yang terjadi. Jadi, momen itu adalah gaya normal yang terjadi secara bersamaan. Jadi, maksudnya gaya tarik dan juga gaya tekan itu terjadi secara bersamaan sehingga timbullah momen tersebut. Nah, setelah seperti itu baru bisa kita tahu di mana penyimpanan tulangan itu. Seperti ini saya akan memberi contoh ini. Gambar 130A. Balok tumpuan sederhana dengan diagram momen lentur. Jadi di sini ada balok, teman-teman. Di sini ada tumpuan sendi dan juga roll dengan beban merata. Nah, setelah diberi beban merata ini, ternyata momen yang terjadi seperti ini. Nah, seperti ini momen yang terjadi. Lalu di mana nanti kita untuk penempatan tulangannya. Sekarang kita baca ya di sini. Gambar 130A. Tanda garis lengkung kecil pada diagram momen lentur menyatakan arah lentur balok yang dibebani. Tegangan tekan terjadi pada bagian cembung balok. Jadi, momen tekan itu terjadi pada bagian cembung balok. Dan tegangan tarik terjadi pada bagian cekung balok. Tulangan utama untuk tumpuan balok sederhana ini harus diletakkan pada bagian cekungnya di daerah tarik. Kenapa di daerah tarik? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, bahwa beton itu hanya kuat terhadap tekan dan tariknya sedikit, sehingga pada daerah yang terkena momen tarik itu kita beri tulangan seperti itu. Nah, untuk kasus yang tadi, tumpuan balok sederhana ini harus diletakkan pada bagian cekung daerah tarik, yaitu di bagian bawah balok. Di bagian bawah balok. Artinya, besi tulangan kita bisa simpan di sini. Nah, teman-teman bisa dibaca juga apabila saya salah penyampaiannya. Di sini juga masih banyak contoh-contoh lain. Ada yang sendi jepit cantilever dengan beban merata dan beban terpusat. Di sini momen yang terjadinya seperti apa, dan di sini juga ada keterangannya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.